pengajaran teologi di masa awal Islam. Bagaimana pengajaran ilmu ketuhanan di masa awal Islam? Rasulullah mengajarkan dengan sangat sederhana, ya, tidak membutuhkan nalar logika kecuali sederhana saja, karena yang menjadi dasar para sahabat adalah iman. Sahabat Nabi itu hanya iman kepada Allah, kepada Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, barang siapa yang membaca la ilaha illallah, maka haram untuk dibunuh, haram hartanya, haram kehormatannya, jiwanya, kecuali dengan haknya. Di sini Nabi mengatakan, aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka membaca la ilaha illallah. Jadi kalau di dalam Islam, teologinya di masa awal-awal, di masa Rasulullah, menyampaikan kepada para sahabat Rasulullah dengan cara yang sederhana, yaitu dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang yang sudah membaca la ilaha illallah, maka berarti dia sudah Islam. Ya, sudah Islam. Secara rinci disebutkan di dalam hadis berikut, yaitu Rasulullah mengajarkan kepada kita melalui Jibril, apakah Islam itu bersyahadat, bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, melaksanakan sholat dan membayarkan zakat, puasa Ramadan, haji, ya, haji ke Baitullah jika mampu, syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan dan haji. Itulah ajaran Islam. Sementara keyakinannya adalah antuk minubillah, iman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, utusan-utusannya, hari akhir, dan iman pada takdir baik maupun buruk. Iman kepada Allah di bidang 6 ini, di bidang rukun ini. Kemudian yang berikutnya, menurut Abu Hanifah, ya, bahwa pokok-pokok pengesaan Allah itu adalah iman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kebangkitan setelah mati, dan takdir. Berikut ini adalah formulasi pokok-pokok teologi Islam yang diformulasikan dan dirumuskan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Ada 6 pokok: masalah ketuhanan, malaikat, kitab-kitab yang diturunkan, keyakinan tentang rasul-rasul, hari kiamat, dan tentang qada qadar, baik maupun buruk. Pertama, bahwa manusia itu mempunyai beberapa fase yang harus diimani, yaitu kehidupan di dunia, azab kubur, hari kiamat, dan rumah akhirat. Manusia hidup di dunia itu hanya kurang lebih 60-70 tahun. Disiksa kubur ribuan tahun, di alam kubur ribuan tahun. Hari kiamat kurang lebih 50.000 tahun. Sedangkan rumah akhirat, surga atau neraka itu sampai tidak terbatas. Kemudian yang berikutnya, kita berlanjut pada persoalan pokok-pokok Islam tentang ketuhanan. Pertama, mengetahui sifat wajib dan mustahil menurut teologi Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, yaitu sifat wajib secara akal itu wajib, dan juga mustahil secara akal. Apa itu? Yang pertama, wajib Allah itu wujud. Wujud artinya ada. Mustahil Allah itu adam, tidak ada. Sifat wajib pertama wujud, kemudian sifat mustahilnya adam, tidak ada. Sifat wajib kedua kidam, tiada awalnya. Yang berikutnya lawannya adalah hudus, yaitu sifat baru. Kemudian yang berikutnya baqo, tiada akhirnya.
lawannya fana, berubah-ubah atau binasa. Mukhalafatul lil hawadis, beda dengan makhluk. Dan yang mustahil adalah Allah menyerupai makhluk. Mumasalatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Lawannya yang mustahil adalah qiyamuhu bi ghairihi. Wahdaniyah artinya esa, tunggal tak terbagi. Sampai 20 sifat ya. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. 20 sifat wajib secara akal ini ada pada zatnya Allah. Artinya secara akal Allah punya sifat ini. Dan mustahil punya sifat yang di sebelah kanan ini, yang mustahil ini. Nah, jadi 20 sifat wajib, wujud, idam, bako, mukhalafatul hawadis, yang mubinafsihi, sampai terakhir. Dan 20 yang mustahil bagi akal. Akal tidak membenarkan Allah tidak ada, adam, wujud, dan seterusnya sampai di sini. Berarti 20 tambah 20 menjadi 40. Ditambah dengan sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiznya Allah artinya berbuat atau tidak berbuat sesuka Allah. Jadi Allah mempunyai sifat jaiz. Kalau tadi sifat wajib secara akal. Wajib secara akal Allah itu wujud, dan bakok, dan seterusnya. Dan sekarang jaiz artinya ya mau-mau Allah, suka-suka Allah. Ini diistilahkan dengan fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Fi'lunya melakukan setiap yang mungkin diterima oleh akal dan tiadanya, atau meninggalkannya, tidak melakukan. Yang berikutnya, jadi sudah ada 41 sifat wajib dan mustahil bagi zatnya Allah, itu ada 41 total. Sekarang sifat wajib bagi para rasul. Ini wajib ada pada diri Rasul utusan Allah, mulai dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Yang pertama adalah siddiq, artinya jujur, amanah, dapat dipercaya, tabligh artinya menyampaikan, fatona artinya cerdas. Sifat mustahil bagi ya ini ada 4. Kemudian sifat mustahilnya kazib, yaitu dusta, khianat artinya khianat, kitman menyimpan, menyembunyikan ilmu yang disampaikan oleh Allah. Kemudian balada, sifat bodoh, itu tidak mungkin ada pada diri Rasul. 41 ditambah 8 berarti 9. Ini 1, 2, 3, 4, ini 1, 2, 4, 8 berarti 49. Ditambah sifat jaiz bagi para Rasul. Sifat jaiz itu adalah sifat-sifat manusia. Artinya para Rasul itu bukan Tuhan. Beliau-beliau itu adalah manusia yang makan, minum, tidur, haus, lapar, ngantuk, dan lain-lain. Itu adalah sifat manusia yang wajib ada pada diri Rasul, karena Rasul bukan Tuhan, yaitu tetap manusia. Sekarang argumentasi rasional wujud dan esanya Allah. Bagaimana cara membuktikan secara akal, menurut akal, bahwa Allah itu esa, bukan zat yang banyak. Ini buktinya adalah adanya alam ini. Keberadaan dan keteraturan alam semesta itu bukti bahwa Allah itu esa. Kenapa? Karena jika Allah itu tidak esa, maka tidak akan terjadi keteraturan di alam ini. Ya, keteraturan di alam ini tidak akan pernah terjadi, karena Tuhan yang satu menginginkan begini, Tuhan yang dua itu menginginkan begitu. Maka dari itu keteraturan alam, planet tidak jatuh ke bumi yang membahayakan dan seterusnya, itu karena ada zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sangat mudah sekali untuk mengenal dan membuktikan adanya Allah Subhanahu wa taala itu esa. Ya. Yaitu adanya keteraturan alam. Alam ini teratur, ada hujan, ada panas, ada dingin, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya ya, wujud mutlak dan wujud temporal.
Ada yang wujudnya mutlak, ada yang sifatnya temporal. Sifatnya berubah-ubah, ada dan tidak ada. Siapakah yang wujud mutlak itu? Yaitu Allah. Sedangkan wujudnya selain Allah itu temporal, dari tiada menjadi ada, atau yang sudah ada ditiadakan. Maka dalam ilmu kalam atau dalam ilmu ketuhanan, mustahil adanya Allah tidak esa. Misalnya dengan model daur. Daur itu misalnya ada Tuhan tiga. Ya, ada Tuhan. Ada tiga Tuhan. Satu Tuhan pencipta utama, ini yang utama. Tuhan ini mencipta Tuhan satu. Ya, Tuhan satu. Lalu Tuhan satu mencipta Tuhan dua. Tuhan dua mencipta Tuhan satu, Tuhan tiga. Dan Tuhan tiga akhirnya mencipta Tuhan yang utama. Ini andaikan ini dibuat model seperti itu cara berpikirnya, ya berarti Tuhan itu banyak, saling menciptakan. Lalu mana yang betul-betul Tuhan? Wong dia dicipta. Maka mustahil model berpikir semacam ini. Yang kedua, model berpikir tasalsul, yaitu Tuhan utama mencipta Tuhan satu, ya, lalu mencipta Tuhan satu mencipta Tuhan dua, Tuhan tiga mencipta Tuhan dua mencipta Tuhan tiga, dan berhenti sampai di situ. Namanya ini tasalsul. Perbedaan daur dan tasalsul pada skema 1 dan 2 adalah jika daur itu perputaran yang tidak mempunyai batas akhir dan tasalsul mempunyai perputaran batas akhir. Dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwasanya Islam itu mengajarkan keesaan Tuhan. Esa, keesaan Allah. Esa artinya satu tunggal tidak terbagi. Dan dialah pencipta alam semesta. Sifatnya wujud, wajib ada secara akal, berbeda dengan makhluk, kemudian berdiri dengan dirinya sendiri, dan tiada berawal dan juga tiada berakhir, karena kalau berawal dan akhir berarti ada yang mengawali. Sekian, terima kasih adik-adik yang berbahagia. Semoga ini bermanfaat dan menjadi ilmu yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala